Salam sehat. Rebalancing ya, indeks Movis Q2 Juni 2026 di mana adalah sebuah report akhir effective date pertanggal 19 Juni 2026 hari Jumat. Ya, kita lihat kondisi IHSG ya, di mana net sell by foreign, jadi asing net sell sebesar 3,1 triliun. Jadi mungkin ini manajemen investasi dari FTSE Index itu jualan, di mana IHSG naik tipis di 0,08%. IHSG ditutup di 6.177,14. Nah, kita ingin lebih lengkap, low-nya berapa, high-nya berapa, open berapa. Jadi IHSG dibuka di open gap down tipis ya, minus 0,18%, tertingginya di 0,69%, low-nya di minus 0,89%, sedangkan close di 0,08%. Ini keadaan IHSG. Terus kita ke data biasa. Oh ya, ada gambaran penting sedikit mengapa FTSE itu sering menimbulkan gap up dan gap down di emiten. Nah, ini tadi ya. Jadi sesi 1 close di 7,9 triliun valuasinya. Valuasi di pre-closing, jadi di sekitar jam 3:50 itu valuasi IHSG di 13,5 triliun, sedangkan closing di 24,6 triliun. Jadi ada sekitar 11 triliun kurang lebih transaksi yang dilakukan di pre-closing, yang kurang lebih selama 10 menit. Nah, itu gambaran ya, kenapa terjadi kontraksi di pre-closing ya, karena adanya arus dana yang sangat besar, yaitu 10 triliun hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Alasannya kenapa dilakukan di closing ya, karena biar satu harga ya. Nah, kalau kita jual sebelumnya, sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, kan harganya beda-beda. Jadi ya mempersulit ya riset, atau ya intinya mempersulit lah, karena harganya beda-beda. Nah, kalau satu harga ya kan kerjanya lebih cepat atau analisnya lebih mudah karena satu harga. Nah ya, nah di sini adalah indeks bawah sini. Ini ya termasuk agak aneh ya, maksudnya IHSG DSSA dikeluarkan ya kan, FTSE
DSSA juga dikeluarkan. MSCI apalagi lebih sadis, yaitu DSSA, Brent, Cuan, TPIA itu didel dari standar atau big cap ya. Nah ini indeks Movies ini nggak mengeluarkan sama sekali kecuali GoTo yang memang jelas-jelas harganya sandar di 50, jelas tidak liquid. Mau jualan ngantri, ya kan nggak liquid, jualan kok ngantri ya. Maka mau nggak mau di delete. Nah yang di add yaitu emas, IMPC, PKTR ya. Di indeks Movies ini tidak mengklasifikasikan portonya atau ETF-nya itu ke big cap, mid cap maupun small cap. Semua sama, cuma bobotnya yang berbeda. Nah, di hari pertama waktu effective date ya. Ini harganya, ini harga, jadi harga hari Jumat ya, waktu announcement. Kemudian kemarin akhir effective date menjadi sekian. Jadi ada kenaikan 6%, 6%, 10%. 6% untuk emas, IMPC 6%, PKTR 10%. Oh ya, mengingat ya, saya siapkan data dulu sebentar. Yaitu data perbandingan antara emiten yang direbal dari indeks FTSE dengan LQ45. Nah ini chart bentuk line ya, di mana kita ingin bandingkan antara kinerja LQ45 dengan emiten-emiten yang direbalancing. Biasa yang warna merah itu adalah LQ45, kemudian warna hijau ini emas naik 5%, kemudian warna kuning VKTR naik 6%, sedangkan warna biru ini ya, biru muda itu IMPC naik 2%, kemudian warna biru yang flat ini adalah GoTo, Gojek Tokopedia, memang dia sandar di 50 ya, harga 50. Nah itu jadi pemenangnya adalah VKTR dalam hal kenaikan ya. Jadi kalau kita ikut rebalancing Movies ya cuan sih ya, tapi kita nggak tahu atau tidak bisa memprediksi saham-saham yang masuk maupun di del dari rebalancing ya, kecuali GoTo ya, GoTo karena memang harganya flat di 50. Coba kita lihat chartnya dulu ya. Ini adalah chart komposit ya, chart komposit. Kemudian kita ingin lihat emas. Nah emas chartnya seperti ini ya. Kemudian VKTR ya, strong, masih uptrend, masih di MA 200 ya.
di atas ya, di atas MA 200. Kemudian VKTR GoTo, sebentar, IMPC ya satunya. IMPC. Nah, IMPC downtrend ya, di atas di bawah MA 20. Nah, itu chartnya. Kita kembali ke data. Di sini ada semacam yang perlu digarisbawahi ya, atau kebetulan atau memang karena masuk rebalancing, di mana VKTR sama IMPC ini di gap up sebesar 6,8%. Dua-duanya kebetulan sama 68%. Nah, yang emas malah di gap down minus 1,7%. Di mana high-nya emas di 9,9%, IMPC di 2,4%, VKTR di 3,9%. Sedangkan low-nya bahkan IMPC sama VKTR nih sempat merah. Untuk IMPC di 7,2% minus, VKTR 3,9% minus. Nah, ini underwriternya VKTR tuh KI ya. Sedangkan emas LG, GoTo CC. Free floatnya GoTo 70%. Oh maaf, asingnya ya. GoTo 70%, VKTR 15%, IMPC 13%, emas 15%. Free floatnya 31% emas, IMPC 25%, VKTR 56%, GoTo 77%. Nah, ini valuasinya. Nah, ini emas ya. Emas ada kans masuk ke rebalancing, baik yang IHSG, kemudian FTS FTSE maupun MSCI, karena market cap-nya itu lebih dari 100 triliun ya. Jadi memenuhi syarat untuk masuk ke big cap. Tinggal maintain harga ya. Jangan turun dari 7.325 atau jangan sampai valuasinya turun ya. Kombinasi antara harga dan valuasi untuk menjaga market cap tetap di atas 100 triliun ya. Oh ya, emas ini terafiliasi dengan saham Adaro Group ya. Baru IPO di 23 September 2025. Dari IPO-nya telah naik 182%. Kalau kita asumsi beli IPO emas dan belum sell. VKTR ini
terkait dengan ARB Group IPO di 19 Juni 2023 naik telah menjadi 870% dari harga IPO-nya. Goto tidak usah kita jelaskan karena dia sandar di 50. Cukup ya materi hari ini sebagai ya catatan digital untuk di reset, diketahui pola-pola rebalancing itu seperti apa. Ya, salam sehat.